Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi menyapa sahabat di channel yang biasa-biasa saja, namun mudah-mudahan bermanfaat. Ya, oke. Kita lanjut di channel Edar Sipa ini. Ya, kita selalu terus menyampaikan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan menambah pahala amal soleh kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sapa lagi dengan salam yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pantun sahabat. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli tomat. Yang menjawab salam saya doakan semoga dapat rahmat. Ya, seperti itu. Ya, baiklah, apa yang disampaikan dari malam tadi, ya alhamdulillah dapat 2 konten di YouTube ya yang membahas tentang zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir, maka hatimu akan tenang. Apa esensi dari zikir itu? Yaitu kata kunci dari zikir ya, kesadaran penuh akan pengawasan Allah di setiap aspek kehidupan manusia. Jadi sadar bahwasanya kita ini diawasi oleh Allah 24 jam kehidupan ini. Allah tahu akan gerak hati kita, bahkan gerak tubuh kita, setiap lintasan pikiran kita, kehidupan kita ini tidak lepas dari CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi esensi dari berzikir kepada Allah, hakikatnya kita ini sadar bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Jibril ya, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang apa? Al-Islam. Islam itu bermakna mengerjakan apa? Sholat ya, mengucapkan syahadat. Islam itu mengerjakan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa Ramadan, lalu menjalankan ibadah haji. Itu rukun dari Islam. Lalu iman itu berkenaan dengan hati ya, keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada baginda Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada ya, baik yang jelek maupun yang baik ya. Bi qadrihi ya, wa khairihi wa syarrihi. Jamaah semua yang dimuliakan Allah, yang budiman pendengar, pencinta dakwah Islam dimanapun berada ya, yang selalu menyimak, yang selalu mengikuti ya, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya dimanapun berada ya. Semoga kita selalu ada dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kemarin kita sampaikan di surat Al-Hijr ya, ayat yang ke-98, surat An-Nur ayat yang ke-36 tentang zikir ya, perintah zikir ya. Banyak ayat sebenarnya yang Allah perintahkan, yang Allah maklumatkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya, di dalam ayat-ayatnya yang mulia ini. Di antaranya juga di surat Ar-Rum ayat yang ke-17, surat yang ke-30 ya, ayat yang ke-17. Kita sampaikan ya, di ayat ini kita bacakan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari, pada pagi hari, dan waktu subuh ya.
patang hari, pagi hari waktu subuh, selepas subuh atau sebelum subuh, banyak berzikir, banyak merenung, banyak bermuhasabah ya. Zikir secara dahar, zikir secara haufi, secara sirri, secara haufi boleh ya, karena zikir itu adalah apa namanya, akan menyehatkan tubuh kita ya. Maka banyak ya tarekat di Indonesia ini mengamalkan amalan zikrullah ya, seperti halnya Abah Anom di Suryalaya ya. Itu di murid-muridnya itu diperintahkan, bahkan diwajibkan untuk banyak berzikir ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan dikirnya itu ditalkinkan ya, diberikan kepada si murid itu ya, sepertinya disuapi murid itu untuk bersenang-senang berzikir ya, disematkan kepada dadanya untuk berzikir ya. Banyak ya tarekat Sabadiyah, tarekat di Pegeningan ada Indonesia ya, dengan Sayong pusatnya, itu juga zikir ya yang diajarkan kepada para murid itu, senantiasa banyak berzikir, akan sehat, akan tenang ya. Ini juga Allah kan di dalam Quran jelas, Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Allah ya. Bahkan semua yang di langit dan yang di bumi, tumbuhan, hewan, semuanya adalah berzikir, esensinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu surat Ar-Rum, surat yang ketiga ya, surat Ar-Rum, terus surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab surat yang ke-33. Ya, surat yang ketiga ayatnya ke-42. Ya. Di sini Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Tetap ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah pada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Ingat nama Allah sebanyak-banyaknya. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Secara sir, secara hobi, secara sirri. Baik dengan dijaharkan maupun dengan haufi ya, dengan tidak dijaharkan, keras maupun pelan ya, dalam kolbu juga mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Ya Allah, ampuni segala dosa hamba ya Allah, ringankan segala urusan hamba, mudahkan segala urusan hamba, sampaikan kepada semua cita-cita hamba, jadikan hamba ini orang yang selalu bermanfaat di dunia ya, bermanfaat di dunia ya, dan nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, ini sedikit yang bisa disampaikan. Intinya esensi dzikir itu tadi kita ingat, setiap gerak tubuh ya, gerakan hati dan semua aktivitas kita ini, ingat bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan ya. Ihsan, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Apa itu ihsan ya? Ihsan adalah selalu merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ang ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa illam yakun yaroka ya. Jadi ihsan itu adalah engkau beribadah seakan-akan melihat Allah ya. Seakan-akan engkau, apabila engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakin ya bahwasanya Allah melihat kita. Seperti itu. Itulah semuanya. Kalau manusia ini berihsan, tentu tidak ada kejahatan ya. Tidak ada korupsi, tidak ada maling, tidak ada orang mabuk, tidak ada orang berjudi ya. Tapi beginilah kehidupan di dunia ini ya.
mungkin udah sunatullahnya, ada hak ada batil ya. Terus ada pintu tobat dari Allah, berikan pintu tobat agar manusia ini bertobat ya. Setelah melaksanakan dosa ada pintu tobat ya, ditunggu oleh Allah ya. Jangan sampai kita ini sudah berdosa terus dan terus ya, tidak mau bertobat ya, sehingga nanti oleh Allah disekaliguskan tuh azabnya ya. Mungkin di dunia saja mungkin sudah diazab oleh Allah seketika ya. Auzubillahi min dzalik ya. Sok cenah terus-teruskeun maneh berbuat gitu ya. Jadi bahasa Allah dalam Al-Quran itu di surat At-Taubah itu ada ya. Jadi nyungkun Allah, wahai Muhammad ya, silahkan ya bagi jajakeun ka umat anjeun sok berbuat naon wae, sok ku Allah diantar ya ibaratnya. Namun ingat, azab Allah itu amat pedih. Orang berbuat baik teruskan ya. Itu kebaikannya akan kembali kepada dirinya. Orang berbuat maksiat ya, koruptor, main judi, mabok, teruskan. Toh kelakuan itu akan kembali kepada dirinya. Sebelum di akhirat, di dunia pun terkadang Allah segerakan balasannya. Banyak contoh ya, tidak usah disebutkan di mana, banyak di berbagai tempat. Bahkan kalau kita merujuk dalam ayat-ayat Allah dulu zaman para nabi ya, Nabi Lot ya, yang kaum Sodom itu disegerakan azabnya. Sebelum di akhirat, di dunia pun sudah Allah berikan siksa ya, dengan dibalikan itu bumi ya, lalu dihabisi dengan hujan yang seperti batu-batuan dari neraka itu ya. Lalu Fir'aun ya, terus Namrud, terus Korun, banyak ya. Terus ada juga kaum Samud ya, kaum Samud gitu. Kaum Sodom ya, kaum Samud. Nabi Lot itu disebut kaum Sodom karena mereka sadum ya, LGBT ya, laki-laki suka laki-laki, itu kaum Nabi Lot ya. Banyaklah di dalam kisah-kisah para nabi, para rasul ya. Bahkan mungkin zaman kita ini juga Allah timpakan azab kepada suatu kampung, kepada suatu kota, kepada suatu negeri, yang mana orang-orangnya di negeri tersebut, di kampung tersebut telah ingkar kepada Allah Subhanahu, terang-terangan berbuat kemaksiatannya, dan tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mau nahi mungkar, mencegah kemungkar. Kalau amar ma'ruf mungkin mudah, amar ma'ruf itu menyampaikan kebaikan, berdakwah seperti ini, mungkin tantangannya tidak terlalu besar ya. Namun tatkala nahi munkar, mencegah kemunkaran, itu musuhnya banyak, musuhnya akan banyak, penentangnya akan banyak. Karena apa? Orang yang bermaksiat itu kan menikmati dengan kemaksiatannya, senang ya. Tatkala diingatkan ya, kalau Indonesia ini mungkin tugasnya polisi ya, mencegah molimo itu ya, maling, madat itu narkoba, mabuk itu mabuk minuman keras, terus madon, berzina ya, itu ada pasalnya. Berzina, mabuk itu ada pasalnya ya, dilarang di Indonesia ini. Terus main berjudi ya dilarang, maling apalagi ya, sama ya. Kalau hukum syariat Allah, kalau masuk ke ini sampai ke had ya 600.000 ke atas, itu maling itu bisa dipotong tangannya di hukum Islam, di syariat Islam. Kalau di syariat Islam, kaum Nabi Lot seperti LGBT itu yang penyuka laki-laki dengan laki-laki, maka hukumannya seperti apa? Dicarikan tempat yang paling tinggi di negeri itu, di kampung itu, tempat gedung yang paling tinggi, terus dibawa ke atas, disaksikan oleh orang banyak, ditotongkeun, disuruh terjun sampai mati. Seperti itu dosa-dosa yang luar biasa besar itu, hukumannya
hukuman nyawa ya. Seperti yang pezina, yang muhson ya, dalam syariat Islam kan hukumannya hilang nyawanya, dirajam ya. Seperti itu dan lain sebagainya. Pembunuh ya, yang membunuh itu dibunuh kembali apabila tidak bisa ditebus ya, keluarganya menginginkan dibunuh ya dibunuh, dieksekusi kembali ya. Seperti itu sahabat ya. Semoga apa yang bisa disampaikan pada pagi ini manfaat ya, dan intinya kita ini selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang lembut, hati yang ikhlas, hati yang penuh dengan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan berzikirlah hati menjadi tenang. Perbanyak berzikir, hatimu akan menjadi tenang. Obat, zikir itu obat. Esensi dari zikir adalah selalu ingat ya, bahwasanya aktivitas kita semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.